Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Waalaikumsalam. apa kabar penonton dan pendengar gitu. Kalau di TV penonton, jadi karena ini podcast kita mendengar dan melihat, mungkin mendengar dan penonton. Mungkin nanti akan ada sebutan yang baru ya. Pasti senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk membuka diskusi di podcast Unida Gontor, dan topik yang akan kita bahas hari ini luar biasa. Ini adalah pembicaraan publik. Ya, ini adalah isu yang mungkin kalau di satu sisi isu ini membawa perubahan untuk sekelompok komunitas, tapi untuk publik internasional mungkin yang belum banyak mengetahui tentang apa yang terjadi, ini menjadi satu pemberitaan baru. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan mendiskusikan, atau lebih tepatnya ngobrol kali ya, supaya tidak terlalu berat gitu Ustaz, tentang runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Ini adalah salah satu kabar besar untuk dunia internasional saat ini, dan untuk mendiskusikan dan ngobrol topik ini secara komprehensif, hari ini saya sudah ditemani dua pakar politik internasional dan hubungan internasional Islam yang akan ngobrol sama-sama, mencerahkan kita bersama tentang isu hangat, atau masih panas kayaknya, bukan hangat, masih sangat panas, tentang jatuhnya rezim Al-Assad. Sudah hadir di sini Ustadz Ali Musa Harahap, salah satu pakar politik internasional dan juga politik Islam kita. Kemudian bersama dengan Ustadz Ali ada Ustadz Sofi Mubarok, Wakil Dekan 2 Fakultas Humaniora, yang juga akan hadir memberikan pandangan dari sisi historis mungkin, kemudian dari sisi pemikiran Islam mungkin tentang apa yang saat ini terjadi. Oke, kalau mungkin penonton dan pendengar yang sudah awam dengan berita internasional yang terjadi, 8 Desember 2024 kita menyaksikan hal baru dalam sejarah internasional, runtuhnya rezim Al-Assad. Atau lebih tepatnya kita masih quotes in quotes ini, runtuhnya rezim Al-Assad, karena sebetulnya yang terjadi adalah rezim Al-Assad pada akhirnya tumbang gitu ya, tidak mampu lagi melawan pergerakan kaum HTS begitu. Nah, saya mau mendengarkan dulu beberapa hal yang mungkin bisa kita luruskan, jadi bahan belajar kita bersama tentang apa yang terjadi di hari tersebut, 8 Desember 2024. Apakah bisa kita sebut itu sebagai kejatuhan rezim secara umum begitu, Ustadz Ali atau Ustadz Sofi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Syria yang kita lihat sekarang ini, dan ada runtutannya di ke belakang, kan dinarasikan sebagai kasus pemberontakan atau kasus konspirasi internasional. Namun jika kita ingin menarasikan pernyataan ini benar adanya, berarti kan kita harus melihat fakta dan pengamatan empiris yang ada di lapangan. Ketika saya melihat fakta-fakta itu, saya mengambil, mungkin kalau kesimpulan agak sedikit berlebihan, tapi kecenderungan yang ada adalah justru berseberangan dengan apa yang disimpulkan banyak orang di media massa sekarang, baik itu di domestik maupun internasional. Mari kita lihat satu dua faktor. Yang pertama adalah Syria merupakan tatanan sedemikian rupa yang dibangun oleh keluarga Bashar al-Assad sejak kejatuhan Utsmani pada waktu itu. Sedikit kita melihat bahwa sejak jatuhnya kekhalifahan Utsmani, semua negara, termasuklah Syria dan beberapa negara di Timur Tengah, mencoba untuk membangun konstelasi nasionalisme yang harus dikedepankan. Syria pada konteks itu juga bukanlah aktor negara yang berseberangan dengan ide itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh rezim pada waktu itu, mulai dari, ya kita ambil
sederhananya dari keluarga Alawi itu dalam meneruskan rejim, lebih tepatnya dinasti yang pada waktu itu mereka mengklaim bahwa tidak adanya kontribusi yang signifikan dari masyarakat di Syria pada waktu itu. Mungkin itu. Jadi kalau kita sebut kemudian tadi satu diksi yang mungkin menarik, selama ini kita menyebutnya rezim gitu. Ada diksi yang menarik tadi dari Ustadz Ali, dinasti gitu ya. Karena kan Bashar al-Assad sebetulnya mewarisi kekuasaan Hafez al-Assad yang mana adalah ayahnya gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz Sofi kalau di dalam kepemimpinan sendiri, dinasti al-Assad itu apakah tepat kalau kita sebut itu dinasti? Tadi kalau rezim rasanya kurang besar untuk kita pakai mewakili al-Assad. Kalau dalam terminologi politik, ketika satu kekuasaan itu diwariskan, ya itu namanya dinasti. Plus di Suriah itu tidak ada banyak partai dan hanya satu partai penguasa, yaitu Partai Ba'ath. Artinya memang secara struktur politik ini struktur politik yang bernuansa kerajaan, atau kalau kita bahasa modernnya dinasti lah. Dinasti. Yang membedakan adalah kemudian bagaimana bisa Hafez al-Assad dengan berbagai kontroversinya selama berpuluh-puluh tahun kemudian bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Kemampuan diplomasi Hafez ini yang kemudian menjadikan kekuasaannya sampai akhir hayatnya. Dia melakukan revolusi di eranya tahun 1970 itu dengan cara yang minim darah. Artinya penguasaannya memang penguasaan non koersif diplomasi, karena dia ketika itu menjadi menteri dan itu non koersif. Secara kapabilitas individual memang orang ini sangat berpengaruh dan bisa berbicara dengan siapapun. Langsung ke era selanjutnya, berbeda dengan Bashar al-Assad yang merupakan putranya yang sebenarnya awalnya tidak dikaderkan untuk memimpin karena yang awalnya dikaderkan kakaknya, kemudian kakaknya meninggal, kemudian akhirnya Bashar menjadi salah satu kandidat utama karena anak kedua. Yang menjadi menarik adalah bahwa harapan orang-orang Suriah di awal-awal masa Bashar al-Assad, karena dia itu orang sipil dan kuliah di luar negeri, ini sepertinya ada angin baru ini. Harapannya besar karena memang ya itu tadi bahwa ini sipil, kemudian dia tidak memperoleh pendidikan tertentu yang kemudian bisa membuat dia sekejam dan sekeji ayahnya. Salah satu kekejian ayahnya kan tahun 1982 ketika terjadi pembantaian yang di Hama itu, yang Ikhwanul Muslimin, dan bagaimana kemudian kemampuan Hafez al-Assad itu bisa meredam itu sampai akhir hayatnya. Nah, Bashar ini karena memang tidak punya kemampuan seperti ayahnya dan mungkin juga tidak seperti yang diharapkan banyak orang, akhirnya yang kemudian terjadi ketika gonjang-ganjing politik 2011 ketika terjadi Arab Spring. Itu terjadi, maka kekuasaannya ya tidak sekuat apa yang kemudian dibayangkan. Meskipun yang kita sayangkan kemudian dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan politik di era yang sama, mengundurkan diri. Yang membedakan Bashar al-Assad dengan yang lain adalah bahwa dia tidak punya kedewasaan politik untuk menyerap aspirasi masyarakatnya, dan itu membuat Suriah hancur lebur sampai hari ini. Kita lihat kondisi ekonominya sangat-sangat parah. Nanti bisa kita bahas. Tapi artinya bahwa sebenarnya ini kondisi Suriah hari ini yang kemudian jatuh dalam kurun waktu 10 atau mungkin pernyataan pernyataan orang yang melakukan kudeta, pernyataan HTS itu 11 hari yang begitu cepat, begitu mengagetkan. Itu sebenarnya faktornya ada banyak lah ya, tidak hanya sekedar single faktor, ada ini macam-macam, pemainnya terlalu banyak, faktornya terlalu banyak. Jadi tidak bisa kasus ini kemudian disimplifikasi menjadi tadi menurut Ustadz Ali ada desain barat, ada ini, ada macam-macam, ada konspirasi, ada macam-macam. Tidak bisa single
kesimpulan seperti itu. Betul. Dan kalau kita melihat dari penyampaian Ustadz Ali sama Ustadz Sofi, terlihat sepertinya memang ada perbedaan karakter dari Hafez ayahnya dengan Bashar al-Assad yang akhirnya mempengaruhi baik itu politik domestik maupun konstelasi politik global. Karena kalau kita lihat sebetulnya kalau kita merujuk pada kondisi Suriah sebagai sebuah negara, saya mau bilang Suriah ini hanya punya letak geografis yang sangat luas, begitu kan? Dia memang secara geografis dianugerahi Allah dengan negara yang besar, begitu kan, terdiri atas berbagai etnis dan lain sebagainya. Sekalipun kalau kita berbicara sumber daya alam dan lain sebagainya dibandingkan dengan negara-negara satu kawasan, ya banyak yang lebih dibandingkan Suriah gitu. Nah, kira-kira apakah kemudian pengaruh individu seorang Hafez dengan Bashar ini ikut mempengaruhi jalannya politik domestik dan nanti mungkin pengaruhnya dalam politik regional maupun internasional antara Hafez dan Bashar? Sepertinya kan ada perbedaan karakter di sana. Baik, saya mau kita tidak terlalu terjebak kepada pembahasan individu, tapi jika kita mau menilai kedua individu tersebut mempunyai kontribusi yang sama terhadap jatuhnya atau melaratnya masyarakat Suriah. Apa itu? Yang pertama, yang bisa disimpulkan secara empiris yaitu adanya usaha ayah daripada atau ya Bashar ini untuk memproklamirkan, mengedepankan ide sekularisme. Sekularisme kita sama-sama tahu itu pada zamannya seperti apa yang saya katakan tadi turunan juga dari nasionalisme dan lain-lain, itu yang coba dikedepankan oleh di masyarakat Syria. Karena kita sama-sama tahu Syria adalah merupakan juga pecahan dari Khilafah Utsmani ini, yang artinya dari segi nilai-nilai orientasi keilmuan dan agama cukup kuat dan sangat fundamentalis di negeri Syam ini. Oleh karena itu, kita juga jangan lupa bahwa fakta yang terbaru yang terkini bahwa lebih dari 60% perempuan di Syria adalah masyarakat atau perempuan yang berpendidikan tinggi, yang mendapatkan ijazah perguruan tinggi. Ini bukanlah ciri-ciri negara yang banyak dikatakan di literatur failed state. Tidak. Failed state menurut perspektif apa yang dilihat khusus dari literatur barat itu, bahkan orang kawasan regional dan dunia muslim sendiri sudah bisa menyimpulkan kalau Syria adalah korban bahkan jatuh. Padahal dalam konsep yang kita lihat secara fakta dan realita, ini yang dinamakan dalam teori politik internasional yaitu hybrid governance. Hybrid governance kalau jika saya mau sederhanakan adalah kehadiran elemen-elemen individu atau kelompok untuk memimpin, memanage, mengedepankan maslahat masyarakatnya di kehadiran rejim yang tirani dan lain-lain, ketika pemerintah itu tidak bisa menguasai semuanya dan bahkan cenderung ingin memberikan kontribusi yang negatif ke masyarakat. Hybrid governance ini sangat penting karena ini terjadi bukan hanya di Syria tapi juga di seluruh kawasan internasional. Jadi tidak ada yang betul-betul dikatakan negara runtuh atau karena memang secara lahiriah dan secara fitrah di keadaan yang darurat sekalipun pasti ada individu yang berusaha, dan ini adalah semacam dari segi psikologi ada dorongan fitrah mereka untuk melindungi ini semuanya. Inilah yang terjadi di periode Syria yang sekarang. Alhamdulillahnya saya melihat sedikit bahwa jatuhnya Bashar al-Assad ini adalah, saya katakan, bukanlah apa yang dikatakan oleh Joe Biden, sifatnya insidental dan tiba-tiba. Seperti yang Ustaz Sofi katakan tadi, ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari jiwa-jiwa nasionalisme dan agama yang tinggi oleh masyarakat Suriah pada umumnya, ya, bukan pada level pemerintahan, untuk memberikan
perjuangan yang tiada henti. Saya hanya melihat ini hanya semacam timeline saja. Timeline. Waktunya memang rejimnya jatuh. Dikala semua rejim-rejim di Timur Tengah, di Arab Spring itu, ini adalah contoh yang tanda kutip mungkin sedikit terlambat, tetapi saya melihat ini adalah suatu waktunya. Dari mana kita bisa melihat bukan hanya di internal domestik, tapi juga di dunia internasional. Kita sama-sama tahu bahwa Rusia yang adalah rekan baik daripada Alawi, bahwa Rusia sudah sekarang Allah takdirkan sibuk dengan kasus Ukraina. Ya, Iran sekarang sibuk dengan kasus Israel. Betul. Ya. Bahkan Turki sendiri dan negara-negara lain sudah tidak terlalu sibuk dan tidak mau. Inilah yang saya lihat di bawah pemimpin pemberontak Jolani ini dan kawan-kawan adalah momentum terbaik untuk meruntuhkan rejim. Jadi saya menyimpulkan sedikit itu sudah timeline daripada garis internasional. Oke. Berarti inkapabilitas dari regional actor atau pemimpin itu tadi salah satu peluang juga Ustaz, di dalam kemudian menuburkan kesadaran tentang bagaimana sesungguhnya pemerintahan yang sesuai untuk masyarakat, untuk rakyat dan lain sebagainya gitu. Kalau mengutip tadi pernyataan Ustadz Ali, ini hanya soal timeline. Ini hanya soal timeline gitu. Apakah kemudian sebenarnya ini sudah bisa kita prediksi dari lama, Ustadz? Sebenarnya ketika Ahmad Bashar atau Muhammad Jolani ini ditanya setelah itu terjadi, pemberontakan itu terjadi, dia tanya sama salah satu wartawan Al Jazeera, Ahmad Mansur. Dia mengatakan bahwa al-harbu atau perang itu adalah i'dad wa fursa, persiapan dan kesempatan. Memang Bapak satu ini agak kesempatan. I'dad wa fursa. Nah, kata-katanya ini berarti bahwa perang yang kemudian dia lakukan dalam 11 hari terakhir ini itu persiapannya lama. Artinya sudah disiapkan, tinggal nyari fursoh atau momentum atau kesempatan tadi. Nah kebetulan biidznillah tadi itu, qadarullah, situasi hari ini memungkinkan. Secara internasional semua lagi sibuk secara domestik. Amerika Serikat sibuk dengan transisi politiknya, Rusia dengan perangnya, macam-macam, Iran dengan Israelnya, macam-macam. Di satu sisi masyarakat di Suriah juga mulai melihat ada potensi baik ini di HTS ini, Hayatut Tahrir Syam, ada potensi baik. Kenapa? Karena sudah ada contoh. Mereka memerintah satu wilayah di Idlib dan itu relatif berhasil. Indikatornya sebenarnya sederhana. Ketika sampai di Damaskus, para pejuang ini sampai di Damaskus, salah satu yang kemudian dilakukan adalah ngajak ngobrol Perdana Menteri eranya Assad. Diajak ngobrol. Salah satu obrolan yang paling menarik adalah gajimu di masa Assad berapa? Dijawab 120 US dollar satu bulannya. Dari topik itu. Dari topik itu 120 dolar untuk Perdana Menteri. Sedangkan di Idlib 150 dolar itu gaji rata-rata pegawai biasa. Betul. Artinya secara ekonomi sebenarnya apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Ahmad Bashar ini di Idlib itu sudah mewakili dan sudah bisa dilihat oleh masyarakat Suriah bahwa ini masa depan kita ini. Bahwa ekonomi kita yang selama ini porak-poranda karena Bashar al-Assad ini saya catat beberapa, misalnya PDB menyusut 85%, 69% kemiskinan, ada produksi minyak yang awalnya 383.000 menjadi hanya 90.000 per barel, yang awalnya eksportir menjadi importir. Betul. Inflasi 120%. Ini kan yang tidak bisa kemudian diatasi oleh Bashar al-Assad selama 10 tahun terakhir, terutama sejak 2011. Artinya bahwa ada hope lah di masyarakat Suriah ini. Ada hope juga di kalangan pengikut-pengikut Bashar al-Assad. Karena militer dengan gaji segitu, Perdana Menteri segitu, militer berapa? Sudah tidak punya semangat lagi. Dan ini ada harapan baru yang kemudian, ya tadi, fursoh, kesempatan, itu kemudian datang di saat persiapan sudah matang, di saat Allah juga menakdirkan situasi di negara-negara yang di luar tadi seperti Ustadz Ali bilang sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Persiapan dan kesempatan. Ini sangat
mungkin untuk pengkaji hubungan internasional yang secara umum kita merujuknya adalah pada kekuatan Barat, kemudian bagaimana sebetulnya perang yang simetris itu seperti apa, hal-hal seperti tadi kita menyebut bagaimana kemudian Syria sebetulnya adalah sasaran empuk gitu ya. Sasaran empuk, kenapa sasaran empuk? Karena pemimpinnya, kalau saya bisa sebut inkapabilitas pemimpin dan mungkin juga kekeras kepalaan Bashar al-Assad di sepanjang kepemimpinannya akhirnya membuat instabilitas politik, kemudian fluktuasi ekonomi yang luar biasa naik turunnya itu bahkan sering turun. Akhirnya Barat mengkategorikan Suriah sebagai negara gagal, merujuk pada hal-hal itu tadi, stabilitas politik, performa ekonomi, kemudian sebetulnya kalau kita lihat ke dalam kondisinya juga tidak menyeramkan itu sebetulnya, karena betul tadi kata Ustaz Sofi, kalau memang negara ini adalah failed state, tidak akan kita temukan kemudian bibit-bibit yang subur menyadari ada yang salah, kemudian mempersiapkan strategi sedemikian rupa untuk sampai akhirnya sampai di rezim dan menumbangkan rezim, begitu kan Ustaz. Nah, kehadiran aktor internasional kita tadi sebut, Rusia akhirnya masa bodoh karena sudah sibuk sama Ukraine, Amerika Serikat sibuk dengan instabilitas politiknya sendiri, pemilu, begitu kan. Ada perbedaan pandangan antara Trump dengan Biden juga, kemudian Iran juga ada kalau saya sebut seperti inkonsistensi mungkin, atau hal yang impromptu mungkin lebih tepatnya, tidak terduga di dalam konstelasi politik internasional, karena yang tadinya saling beraliansi menarik diri gitu. Besarnya intervensi Barat terhadap kawasan Timur Tengah dan juga apa yang terjadi di Suriah, ternyata kok sekarang dengan jatuhnya rezim al-Assad ini seperti berbanding terbalik gitu dengan apa yang selama ini terjadi, gitu kan Ustaz? Ya, ini yang saya jelaskan dalam buku kita, ya, mengenal hubungan internasional madani, bahwa ada perbedaan yang signifikan antara bagaimana Islam memandang, melihat, dan menjustifikasi hubungan internasional dengan apa yang ada di luar sana. Bahkan sampai saya bisa simpulkan, hanya Islamlah yang bisa memportray, melukiskan, menggambarkan secara utuh, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi yang paling penting adalah maslahat tadi, ya. Maslahat untuk dunia. Hubungan internasional yang berlaku, yang ada, yang kita rasakan sekarang, bukan hanya di dunia Barat, tapi juga di dunia Muslim, sangat mengedepankan adanya nasionalisme yang tinggi. Adapun pemahaman liberalisme yang kononnya dilihat untuk mengedepankan kerjasama, still pada saat yang sama kerjasama dibuat berdasarkan national interest. Bukan kerjasama for the sake of kerjasama, for the sake of cooperation. Bukan untuk maslahat. Ini membedakan. Jadi asas daripada kerjasama adalah national interest. Yang kedua, kita jangan juga lupa bahwa keanggotaan kita dalam dunia atau organisasi internasional pasti ada adjustment yang harus dilakukan. Minimal daripada membership dan perilaku kita. Kita harus menyesuaikan. Nah, saya melihat Syria pada kasus ini, jika dia mau sukses, hal yang pertama yang harus Syria lakukan adalah jangan terperdaya kepada ajakan-ajakan atau insentif-insentif yang di dunia Barat pada saat ini. Sebagaimana yang ada, yang negara-negara termasuk Indonesia lakukan untuk to serve the international interest. Apa yang bisa Syria, pemerintahan yang interim yang sekarang Syria sedang lakukan adalah untuk suksesnya itu mengedepankan, lakukan sedikit demi sedikit yang kebaikan untuk mereka. Political structures, court, pengadilan, kemudian infrastruktur, pelan-pelan. Walaupun saya analisa ini tidak mudah karena mengingat adanya kebutuhan untuk state building ini ke arah yang lebih baik. Harus dipenuhi dengan tantangan-tantangan seperti ekonomi dan lain-lain. Tapi sekali lagi, dari sejarah timeline yang dilihat, Syria mampu untuk mengedepankan ini dengan catatan tadi. Mereka harus samping atau bahkan menolak
bahkan atau menolak, agar nanti mereka tidak terjebak kepada hutang-hutang berikutnya, karena hutang pasti jelas pasti akan membatasi ruang gerak mereka. Iya, betul-betul. Karena sebenarnya seperti trap begitu Ustadz ya, seperti jebakan sebenarnya untuk kita mungkin agak keluar dari ini, tapi sejarah negara-negara di Timur Tengah yang sebetulnya powerful secara peradaban, mereka ini adalah peradaban-peradaban yang besar, gitu kan. Mesir, kemudian Suriah saat ini, Irak, ini adalah peradaban-peradaban yang besar, gitu. Tetapi ya itu tadi permainan Barat, intervensi Barat, yang mereka membawa paradigmanya, termasuk membawa kepentingan itu tadi, akhirnya seperti menghilangkan nilai dan mungkin kultur kepemimpinan, kemudian pemerintahan yang sebenarnya ada di dalam dunia Islam gitu, Ustaz. Ya. Saya melihat tadi kunci di awal untuk kasus Syria ada di Bapak Hafiz Hasan tadi, mentransfer nilai-nilai sekularisme dan nasionalisme. Di situ muatan pertama. Karena sebelum ini kita tidak berada pada fase itu. Yeah. Kita sama-sama tahu di fase kekhalifahan semua kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap members atau anggota. Inilah hal-hal inilah yang dilakukan oleh rejim pada saat itu untuk penetrasi dari Barat melalui konsep sekularisme itu. Yeah. Tapi pada saat yang sama kita juga sama-sama kita tidak bisa menyalahkan 100% dari Barat. Hal yang saya lihat adalah ada di satu variabel penentu. Korupsi. Pemerintahan rejim memulai praktis-praktis korupsi itu di situ. Ketika praktik korupsi sudah terlalu tidak bisa dibendung, apalagi kita sama-sama tahu bahwa di Syria mempunyai sistem yang dikatakan sampai ke ke tukang sapu adalah karakter dan kepanjang tanganan dari Alawi. Ini yang nanti susah karena ada satu bagian di negara tengah di Syria, bagaimana pemerintah memanipulasi kebijakan ini atas nama maslahat dengan cara-cara seperti menaikkan gaji dan lain-lain. Ini diharapkan agar mampu untuk diam, dan ini yang banyak terjadi di negara-negara rantau-rantau negara berkembang. Ya. Itu yang sebetulnya banyak dialami oleh negara-negara besar, tetapi kesannya kita lihat pemimpinnya seperti incapable gitu kan Ustaz. Jadi seperti sengaja dibentuk. Iya. Polanya begitu. Karena memang Barat ini kan ketika dia tidak punya kans untuk memenangkan pertempuran, dia akan mencari secara pragmatis. Betul. Dia akan mencari siapa pemenangnya gitu dan akan masuk di wilayah itu. Nah, kondisi ke depan Suriah ini pada akhirnya akan, buktinya hari ini ya Prancis datang, naruh benderanya lagi, Amerika Serikat datang, kemarin baru tadi malam mereka datang untuk negosiasi lagi, Rusia diajak ngobrol, semuanya diajak ngobrol. Ini di satu sisi mungkin harus dilihat sebagai satu hal yang positif karena memang ya negara merdeka harus membuka komunikasi dengan siapapun. Tapi di sisi yang lain ini harus dianggap sebagai alert lah, bahwa ada berbagai kekuatan yang kemudian mau masuk dan mungkin akan intervensi. Nah, harus belajar dari pengalaman sebetulnya. Dari pengalaman, karena kalau tidak seperti kita di era 98 misalnya, kita dijebak oleh aturan-aturan harus memasukkan undang-undang ini, undang-undang A, B, C, D, E, sampai kemudian kita kayaknya nggak seharusnya kita memasukkan undang-undang itu hanya untuk dapat pinjaman uang. Adjustment itu tadi. Dan itu mungkin harus dipelajari oleh Suriah di masa depan agar pemimpinnya sekarang relatif adjust lah terhadap situasi itu meskipun dia Islamis. Tapi kemudian dia harus juga, saya sih agak suka pernyataannya ketika ditanya misalnya tentang bagaimana ke depan Suriah, apakah kemudian memperbolehkan perempuan untuk tidak berhijab atau memperbolehkan alkohol. Jawaban dia sederhana dan itu cara dia adjust, tapi adjust dengan cara yang menurut saya sih masih dalam level yang ini oke nih. Kata dia, kita tunggu undang-undangnya. Artinya dia menyerahkan itu ke pembuat undang-undang yang itu Ahlul Halli wal Aqdi atau Majelis Syara itu. Kemudian di situ dirumuskan, ketika itu dirumuskan dan disepakati, ya sudah kita ikut itu. Ini bukan keputusan satu orang, tapi keputusan satu lembaga legislasi yang kemudian membuat undang-undang itu. Nah, cara-cara adjust yang dewasa seperti ini
kalau ini bisa diteruskan, dia bisa komunikasi dengan siapapun, karena Suriah hari ini terlalu lemah untuk bisa mandiri. Dia tetap harus eh, dalam tanda kutip kerjasama dengan banyak negara. Eh, Menangnya Suriah atau menangnya pemerintahan sementara hari ini adalah bahwa dukungan masyarakat terlalu besar. Kalau kekuatan luar itu mau masuk, mereka akan pikir dua kali ini, karena masyarakatnya harapannya terlalu besar nih buat pemerintah baru ini, dan itu agak susah untuk dibendung. Kekuatan masyarakat, kekuatan yang relatif agak susah untuk dipadamkan ya, kecuali dengan propaganda tertentu. Dan ini bisa menjadi pelajaran juga buat kita di sini, bagaimana kemudian adjustment itu jangan asal adjustment. Jangan serta-merta kita terima. Karena kita punya value, kita punya nilai, kita punya ideologi, kita punya agama, kita punya dasar. Beberapa hal yang dalam kategorisasi tertentu, seperti misalnya bisa sampai 20 kita push, ya 20 kita push gitu. Itu namanya negosiasi. Kalau kita terima apa adanya, itu namanya bukan negosiasi. Dan itu dalam usul fikih misalnya ad-darurat tuqaddar bi qadariha. Jadi sesuailah dengan kadarnya, sesuai dengan jangan terlalu berlebihan, tapi juga harus pas, harus maksimal, harus sesuai dengan apa yang kemudian kita. Oke, terlepas dari hal-hal politik, saya melihat publik internasional yang cenderung tadi percaya bahwa apa yang terjadi di Suriah, kemudian segala hal yang terjadi di Middle East, atau mungkin kalau dari perspektif kita sebagai orang Indonesia, sebenarnya bukan Middle East ya, secara geografis mereka tidak berada di timur kita gitu kan, di Asia Barat ini, negara-negara Syam ini selalu identik dengan terorisme. Nah kan tadi dengan keterkaitan antara atau intervensi Barat dengan apapun yang terjadi di Timur Tengah itu pasti disangkut pautkan dengan terorisme. Nah ada isu bahwa ada normalisasi hubungan. Jadi kalau kemarin yang panas adalah Arab Saudi kemudian memulai dialog dengan Israel, di sisi lain ternyata ada isu yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat dengan tumbangnya Bashar al-Assad justru kemudian memberikan sinyal positif terhadap Julani, atau sekarang dia menggunakan nama aslinya Ahmad Syara, untuk kemudian memulai kepemimpinan yang lebih berbeda dengan Al-Assad gitu. Nah ini apakah kemudian isu ini nantinya membawa angin segar bagi kita sebagai Muslim untuk kemudian bisa punya kesempatan tadi membuka mata publik internasional bahwa ini bukan sekedar terorisme gitu. Ini bukan sekedar ekstremisme, ini apa yang terjadi di Timur Tengah dan lain sebagainya ini bukan mereka bukan sarang terorisme. Islam itu bukan tempat atau satu aliran yang hanya berfokus pada pemberontakan gitu. Apakah bisa menjadi satu angin segar buat Islam atau Muslim secara holistik, Ustaz? Ya, jawabannya yang pertama, ya betul. Dan itu didukung oleh fakta yang membantah bahwa terorisme lahir for the sake of terrorism. Terorisme dan semua kegiatan-kegiatan faktor-faktor negatif yang kita katakan itu lahir dari suatu aksi atau suatu situasi. Nah, kemarin pemimpin Jolani, pemberontak Jolani melihat bahwa dia mengakui bahwa memang in the past they had such circumstances. Dan dia juga sempat menjadi bagian dari sekelompok pemberontak. Betul. Artinya itu sikapnya adalah self defense mechanism mereka untuk self sustain mereka. Karena mereka melihat tidak mungkin mereka berdiam diri atas keberadaan ini semuanya. Tetapi pada saat yang sama, situasi itu kalau kita melihat pola pasti lambat laun akan hilang. Kenapa? Dengan catatan tadi, adanya kebaikan-kebaikan dan perubahan secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya pikir tadi saya dengan Ustaz Sofi bersepakat, walaupun mereka sekarang sedang di atas angin untuk melihat membawa perubahan, mereka harus berhati-hati. Berhati-hati ketika nanti dalam membawa kekuasaan tersebut. Ya, kita sama-sama tahu ada terminologi power corrupts, absolute power
corrupt absolutely, itu nanti jangan sampai ada dialami oleh pemerintahan sekarang. Jika dia bisa istiqomah melalui ini, saya pikir kita bisa memberikan kesempatan bagi pemerintahan interim sekarang untuk menjalankan roda pemerintahan. Meskipun ada kekhawatiran nanti bagaimana kemudian kalau pemimpin HTS saat ini Jolani kemudian membentuk Afghanistan baru, ada sempat kekhawatiran jadi yang dimunculkan Barat karena ya itu tadi bagaimana kemudian nasib perempuan, kaum minoritas yang kemudian mungkin merasa tertekan setelah adanya ini. Problemnya sebenarnya kenapa harus Afghanistan? Kenapa tidak betul. di Idlib gitu yang sudah dia pimpin selama ini mulai dari 2017 sampai sekarang gitu. Dan Idlib sebetulnya kalau kita melihat berdasarkan kekuasaan Al-Assad, Idlib dulu terkesampingkan sebetulnya. Terkesampingkan, tapi kan dia jadi provinsi yang paling maju di antara yang lain gara-gara di pemerintah oleh HTS ini. Betul. Dan semenjak ada perjanjian Turki dengan Rusia 2020 itu kan perbatasan udah selesai, nggak bisa diotak-atik. Nah, kenapa harus lihat ke Afghanistan? Ya. Harusnya dia lihat apa yang kemudian terjadi di Idlib. Di Idlib 60% mahasiswa itu perempuan. Dan itu kita lihat sekolah-sekolahnya ya, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang pakai niqab, ada yang tidak, kesadaran lah. Meskipun pengakuan dari pemerintah yang ada di Idlib, nggak mungkin juga model seperti ini akan diadopsi oleh Suriah yang lebih tinggi, karena memang secara struktur kelompoknya lebih kompleks gitu di Suriah. Suriah itu salah satu negara dengan kelompok yang banyak orang bilang tidak bisa dibayangkan lah banyaknya gitu, saking banyaknya. Bahkan satu kelompok misalnya Alawi punya sekian kelompok. Ada berbagai macam perbedaan. Ada Kristen yang bisa dipreteli satu-satu beda-beda kelompoknya. Mungkin nanti kawan-kawan Usluddin bisa mempreteli kelompok-kelompok Milal Bani Halim, kelompok-kelompok agama ini. Tapi yang jelas untuk kemudian menyatukan Suriah dalam satu kepemimpinan, apalagi ada kekuatan yang lumayan besar di utara, Kurdi, yang kemudian hari ini masih konfrontasi dengan kekuatan yang didukung oleh Turki, itu kan tentu harus perlu diskusi dan diplomasi yang baik dari seorang yang bisa mengajak itu. Dan itu saya melihat beberapa video dari Ahmad Dishar ini ketika dia sedang memimpin Idlib, ketika itu dia ngobrol sama satu komunitas Druze, salah satu agama yang minoritas juga, dan secara kategori nanya orang awam Islam pun dia nggak ada Islamnya gitu, karena dia ada dari filsafat apa macam-macam, gabungan dari macam-macam gitu. Tapi di situ Jolani ketika itu yang namanya Mas itu ngobrol sama orang-orang Druze di kampung, dan ini memang kelompok yang hidup di padang pasir, eksklusif, dan memang kalaupun ini nggak terlalu ada pengaruh lah. Kemudian mereka kita minta diakui sebagai orang Islam. Ya sudah, kalian bagian dari kita. Segampang itu. Segampang itu. Karena dia tahu mungkin potensinya tidak terlalu berbahaya macam-macam, dan kalaupun bahasa dia tidak mengakui bahwa kalian adalah bagian dari Islam, tapi kalian bagian dari kami gitu. Itu kan bahasa yang kemudian tidak bisa dikatakan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu gitu. Pendekatan yang asertif sebetulnya. Pendekatan yang bagus. Akhirnya bisa kelompok Kristen pun di daerah-daerah sana akhirnya juga senang dengan kepemimpinan itu. Merasa diakomodir. Artinya tidak usah kembali ke masa lalu. Jolani itu usianya sama lah kayak saya sama Ustaz Ali, sekitar 42 hari ini. Ustaz Ali 43 ya? Milenial berarti. Milenial. 42 hari ini. Artinya potensi negatif yang kemudian dikhawatirkan oleh Ustaz Ali ke depan itu masih mungkin karena dia masih relatif muda. Misalnya dia pengen memimpin 20 atau 30 tahun lagi, secara usia masih memungkinkan, dan itu mungkin menjadi satu PR ya bagi Muhammad Jolani atau Ahmad Dishar ini untuk bisa membina, meskipun dia beberapa kali ditanya, kamu pengen memimpin, kita serahkan lah pada hukumnya, nanti yang memilih siapa. Tapi yang jelas ada potensi-potensi ke sana, dan saya pikir si orang ini, Ahmad Dishar ini sudah belajar dari banyak kasus, termasuk yang ada di Mesir, bagaimana kemudian
Ikhwan Muslimin setahun kemudian tumbang, di Afghanistan, di Irak dia pertama kali terjun di Irak 2003, berarti usianya masih sekitar 20 sekian tahun lah. Saya masih kuliah itu. Dia sudah terjun perang dan di penjara sama usia itu sudah terjun perang. Apa yang sudah kalian lakukan? siapa? Abu Bakar al-Baghdadi itu kan satu sel itu. Artinya potensi baik ataupun buruk dari pemerintahan yang baru yang nanti 1 Maret akan kemudian diputuskan itu masih kemudian bisa kita harapkan. Yang menarik sebenarnya satu yang sampai hari ini masih saya tunggu-tunggu. Respon dari pemerintah Indonesia belum se-clear itu. Itu menarik. Itu kita punya hubungan diplomatik yang cukup baik sebetulnya. Cukup baik dengan Suriah. Karena hubungan kita kan sama Suriah, bukan sama rezimnya. Betul. Gitu. Nah itu perlu, saya nggak tahu Pak Prabowo sekarang masih di Mesir atau tidak hari ini. Tapi yang jelas hanya ada satu postingan di Kemenlu itu yang kemudian menyatakan pemerintahan baru harus kemudian mengimplementasikan yang PBB kemudian sepakati sama pemerintahan Assad sebelumnya yang belum sempat diimplementasikan oleh Assad. Kan ini tidak terlalu clear ya, masih sangat normatif. Bahkan negara-negara Barat sudah lebih dulu membangun komunikasi dengan Suriah. Kita yang sama-sama Muslim, mana ini Pak Prabowo? Kan antara kita berhati-hati atau kita memang mungkin belum siap untuk action. Mungkin karena terlalu hati-hati ya. Mungkin. Tapi kan bisa dibaca lah arahnya ini kemana. Kemudian kawan-kawan kita yang ada di Suriah, KBRI-nya masih aktif di sana. Kan bisa mengambil kesimpulan yang kemudian cepat lah. Apakah kita tidak lebih mampu dari kedutaan-kedutaan yang ada di Barat itu? Kan ya sama saja. Saya pikir mereka capable lah untuk kemudian memutuskan bahwa ya ini Suriah yang baru. Misalnya ada satu pernyataan, kita akan mendorong Suriah ke depan, transisinya baik, ininya bagus, pemerintahan yang terbuka, tidak lagi dikontrol oleh kekuatan-kekuatan eksternal misalnya. Kan ada banyak hal yang kemudian bisa diutarakan sebelum pemerintahan ini pada akhirnya resmi pada Maret. Dan itu menarik sih menurut saya, Ustaz. Karena kita di kawasan Asia sebetulnya secara geopolitik sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, keputusan kita atau suara dari Indonesia sebetulnya sangat mempengaruhi bagaimana kemudian negara-negara yang berstatus seperti kita, negara periferi misalkan dengan populasi Muslim dengan diaspora di manapun ada. Sepertinya suara single voice dari Indonesia sangat menentukan bagaimana kemudian internasional nanti melihat apa yang terjadi di Suriah saat ini secara holistik. Kita melihat apa yang terjadi di Palestina misalkan. Suara kecil dari Indonesia itu betul-betul menjadi penentu bagaimana kemudian dukungan terhadap Palestina itu mengalami peningkatan gitu. Sekalipun fokusnya dulu tetap ke bagaimana veto itu menghalangi gitu. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa pergerakan negara periferi yang kemudian muncul karena ada suara dari Indonesia nih luar biasa gitu kan. Nah, betul sekali kita menunggu aksi nyata atau setidaknya statement tentang arah kebijakan luar negeri kita merujuk pada apa yang terjadi di Suriah saat ini gitu ya, Ustaz Ali. Ya, betul apa yang dikatakan Ustaz Sofi dan Ustaz Zadini. Jika Indonesia ingin dilihat sebagai satu-satunya yang diharapkan oleh dunia Islam pada saat ini, ketika dunia Islam hampir mayoritas sudah melakukan normalisasi dengan Israel dan mengaung-aungkan nilai-nilai dari foreign policy Barat, Indonesia tidak boleh lagi bermain aman pada pengamatan saya. Indonesia it has to step up, setidaknya 1-2 langkah, jika tidak bisa ekstrim, 1 langkah untuk pertama adalah untuk kepentingan maslahat umat Islam itu sendiri, karena sekalipun Indonesia dilihat sebagai negara sekuler, dunia internasional tetap melihat dari segi keberadaan sosial, politikal Indonesia adalah negara Islam. Betul. Itu penting. Nah, dari segi pandangan Voice of International, Indonesia harus melaksanakan langkah-langkah yang real kepada
peranan ini. Kita bisa memulai dari tadi untuk keamanan, kemudian perekonomian, untuk dilihat kepada apa yang kita lihat Indonesia memainkan peranan penting di dunia Islam ketika hampir semuanya dunia negara-negara Muslim adalah absent dalam hal foreign policy ini. Ya. Kita jangan sampai tadi terjebak pada adjustment atau global interest yang sebetulnya kita tidak harus jadi bagian dari itu gitu. Kita punya posisi dan sebetulnya Indonesia sudah cukup tegas dalam mempraktikkan politik bebas aktifnya selama ini. Tadi peranan kita sangat besar dalam menentukan posisi Palestina. Saat ini kita sepertinya tidak perlu lagi menunggu gitu ya Ustaz. Kita harus segera memberikan langkah atau keputusan yang tepat. Posisi kita di dalam ketidakpastian ini. Kalau Barat masih membahasakan ini sebagai sebuah ketidakpastian, sekalipun beberapa melihat ini bukan ketidakpastian, ini adalah harapan yang dicoba dinegasikan oleh Barat gitu. Kesuksesan yang coba dinegasikan oleh Barat gitu. Indonesia memang perlu tampil sebagai salah satu aktor yang berpengaruh dalam rezim saat ini. Nah, sebagai penutup Ustadz Ali dan Ustadz Sofi, kita perlu kesimpulan bagaimana kemudian runtuhnya rezim Bashar al-Assad secara keseluruhan membawa implikasi, tidak hanya dampak tetapi implikasi bagi politik internasional dan dunia Islam pada khususnya. Pak Prabowo harus segera berangkat ke Syria. Betul, saya setuju itu. Melihat kepemimpinan presiden kita yang baru, rasa-rasanya kita bisa optimis terkait kebijakan luar negeri, ya, terkait kebijakan luar negeri. Berarti kesimpulan dari Ustadz Ali tadi itu harus segera satset, gercep, gitu. Kalau dari Ustadz Sofi, tantangan ke depan Suriah ada 3 yang utama. Yang pertama adalah Israel yang itu menjadi tetangganya. Yang kedua ada kelompok-kelompok yang ada di Suriah itu sendiri, terutama kelompok Kurdi, karena Kurdi ini dianggap teroris oleh Turki, dianggap masalah oleh Irak, Suriah, dan Iran. Itu juga PR sepertinya. Itu PR dalam negeri. Dia dipakai oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk untuk menekan Suriah dan juga menekan Turki. Di satu sisi juga kelompok Kurdi itu dianggap Israel sebagai potensi aliansi ke depan. Artinya masalah kedua yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang adalah itu, dan yang ketiga adalah rekonsiliasi nasional yang beberapa hari ke depan akan dilakukan. Istilah bahasa Indonesianya rembuk nasional. Musyawarahnya akan dilakukan beberapa hari ke depan, dan itu semoga menjadi satu titik temu. Kemarin salah satu statementnya Ahmad Deshar katanya nanti menteri-menterinya tidak akan dalam tanda kutip akomodir kelompok asal-asalan, tetapi juga mau kabinet yang punya kualitas. Kabinet yang memang di tempatnya gitu. Dibentuk berdasarkan kepakarannya betul sekali. Jadi, ada harapan ya. Ada harapan, dan yang keempat samalah kayak Ustadz Ali tadi, pemerintah Indonesia. Saya nggak tahu apakah sudah ada pembicaraan diam-diam di sana atau sudah ada pembicaraan awalan ke sana. Tapi yang jelas posisi Pak Presiden hari ini yang saya pikir masih berada di Timur Tengah tentu harus membaca situasi ini lebih cepat, apalagi fokusnya sekarang kan luar negeri. Siapa tahu nanti dana pembangunan tol yang kemarin di stop untuk pembangunan Suriah, artinya apapun kontribusi kita ke depan, kita bisa lah. Ini sesama negara Muslim, ayolah kita ataupun sama-sama. Kalau misalnya tidak sama-sama Muslim, ini sesama negara yang kemudian saling membutuhkan, ya kita bantu apa yang kita bisa bantu. Apa yang terjadi kemudian di Syria saat ini dan secara regional mungkin kawasan Timur Tengah sebetulnya menjadi momentum bagi umat Islam secara keseluruhan. Kalau kita mengesampingkan kemudian konflik-konflik politis, kepentingan tadi yang diwarnai oleh unsur-unsur kepentingan Barat, kemudian ada
semacam adjustment yang mereka paksakan, kemudian kita melihat sebetulnya apa yang terjadi di Suriah saat ini menjadi momentum bagi kita untuk kemudian menentukan posisi kita, entah itu kita sebagai bangsa maupun sebagai negara begitu. Karena selama ini kita sudah terlampau lama mengikuti adjustment Barat baik secara politik maupun ekonomi, keamanan. Kita seperti dibentuk sedemikian rupa gitu. Nah, terkhusus Indonesia sebagai sebuah negara yang besar, sepertinya ini juga satu momentum yang penting untuk kemudian memantapkan, kalau saya bisa mengatakan memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang berpengaruh, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi justru di negara-negara Islam. Kita tidak bisa mendengar suara yang kencang dari negara-negara Oki. Satu-satunya negara yang berani vokal selama ini tentang Palestina adalah Indonesia, dan posisi kita harus kita mantapkan di sana. Kita adalah negara yang paling berpengaruh untuk kemudian mengawal perubahan di konstelasi politik internasional. Itu adalah akhir dari diskusi daging kita. Kalau bahasa anak milenial diskusinya daging, meskipun saya lihat tadi ada lemak-lemaknya gitu. Jadi lebih mungkin kalau kaldu lebih rich gitu ya, lebih liriknya ke sini. Lebih kaya. Saya juga berdaging. Nah, ada banyak pesan, ada banyak pembelajaran yang sebetulnya bisa kita catat. Ada banyak sekali. Selain yang paling penting generasi milenial, terutama tadi kita melihat bagaimana pengaruh generasi milenial ternyata bisa membawa perubahan luar biasa pada politik internasional. Nama asli dari Abu Muhammad Al-Julani sekarang adalah Ahmad Dessar. Ahmad Asyara. Ahmad Asyara. Ini juga dia gunakan Ahmad kembali Hussein sebagai cara untuk menunjukkan bahwa I am not belong to anyone. I am belongs to ummah. Seolah seperti itu dia, makanya dia tidak menggunakan nama yang selama ini dia pakai di perjuangan gitu. Dia pakai nama lahirnya. Ini adalah sebuah pesan besar bahwa perubahan itu memang nampak terjadi begitu saja. Tapi sebetulnya itu sudah melalui persiapan yang sistematis dan strategis. Dan karena kita menyusunnya atas dasar kebaikan, maka Allah memberikan kesempatan itu, keniscayaan itu pasti ada. Itu adalah akhir diskusi. Mungkin kita nanti bisa melanjutkan diskusi lain, bagaimana kemudian nanti setelah Maret kita akan sama-sama lihat, kita sama-sama kawal kelanjutan dari cerita yang luar biasa dari Timur Tengah ini. Kita akan tutup diskusi hari ini. Semoga apa yang menjadi diskusi hari ini bisa menjadi pembelajaran, bisa membuka mata kita bersama bahwa apa yang terjadi di dalam politik internasional bukan hanya menjadi pembahasan satu komunitas tertentu. Karena kita hidup di dunia ini, apapun yang terjadi sebagai masyarakat internasional, kita akan kena implikasinya, begitu. Terima kasih sudah menyimak diskusi dan belajar bersama hari ini. Terima kasih Ustadz Ali dan Ustadz Sofi sudah berbagi perspektif, sudah belajar bersama dengan kami. Jangan kapok nanti kalau diundang lagi diperbincangan yang lain. Mungkin nanti membahas kebijakan luar negeri Indonesia ya kan. Ustadz Sofi sudah Pak Prabowo sudah begitu. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di diskusi dan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.